Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul perancangan jaringan dan simulasi protokol. Next. Perkenalkan, nama saya Gilang Adinda Pratama. Saya Kezia Romauli. Saya Muhammad Taurus Setia Putra. Saya Reski Fatasadieva. Di sini saya akan menjelaskan diagram topologi. Yang pertama di gedung A. Di gedung A terdiri dari divisi A, B, dan C. Sedangkan di gedung B terdiri dari divisi D, dan di gedung C terdiri dari lokasi server perusahaan. Di sini kami memakai 3 kabel, yaitu kabel straight through, kabel serial, dan kabel koaksial. Next. Masuk ke perhitungan subnet, kita menggunakan metode VLSM untuk perhitungan subnetnya. Nah, di setiap divisi itu memiliki kebutuhan hostnya masing-masing. Lalu untuk metode ini kita harus mengurutkannya dari yang paling besar ke yang kecil. Di mana di sini yang paling besar itu ada divisi D, membutuhkan sebanyak 75 host, divisi C sebanyak 50 host, divisi B sebanyak 20 host, divisi A sebanyak 11 host, dan sisanya merupakan infrastruktur jaringan seperti router dan server. Nah, untuk perhitungannya, kita mulai dari divisi D, karena divisi D merupakan yang paling banyak hostnya. Kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana 2 pangkat N ini harus lebih besar dari kebutuhan hostnya, di mana divisi D membutuhkan 75 host ditambah 2 host tambahan, yaitu network address dan broadcast address. Kita menggunakan pangkat 7 karena perhitungannya 2 pangkat 7 itu sebanyak 128, di mana bisa mencakup kebutuhan host divisi D sebanyak 77 host. Nah, lalu prefixnya itu 32 bit dari IP version 4 dikurangi dengan jumlah N-nya itu 7, maka menghasilkan 25 atau /25-nya. Lalu blok subnetnya itu kelipatan 128 atau dari rumus 2 pangkat 7 tadi. Lalu network address-nya itu adalah 10.7.0, di mana lokal address kita 7 itu dari kelompok kita itu kelompok 7. Lalu network address itu dimulai dari pertama, makanya 0. Lalu usable range itu 0.1 sampai 0.126. Lalu broadcast address itu ditaruh di akhir, yaitu 127. Nah, begitu juga perhitungan yang sama dilakukan pada divisi C, divisi B, dan divisi A. Namun pada setiap divisi sesuai urutannya, maka di divisi C itu dimulai network address-nya dari 128 atau ditambah 1 dari broadcast address di divisi sebelumnya. Begitu juga untuk divisi-divisi berikutnya. Boleh di next. Nah, lalu untuk infrastruktur jaringannya, untuk server gedung 3 ini membutuhkan sebanyak 4 host, karena di gedung 3 itu ada server, email, lalu ada DHCP, dan ada router, sehingga membutuhkan 4 host ditambah 2 host tambahan, yaitu network dan broadcast, sehingga menggunakan prefix 29 karena N-nya itu 3. Lalu ada host untuk router atau point to point, sehingga routernya membutuhkan 2 host untuk menghubungkan antar gedung. Yang pertama itu ada router 1 ke router 3, di mana kita membutuhkan 2 host ditambah 2 host tambahan, sehingga membutuhkan /30. Boleh di next. Lalu ada router 2 ke router 3, itu sama membutuhkan 2 host ditambah network dan broadcast juga, jadi pakai /30. Dan yang terakhir ada router 3 ke internet, sama juga membutuhkan 2 host ditambah 2 host tambahan, jadinya memakai /30 juga. Sehingga kita cakup semua hasil perhitungan ke dalam tabel VLSM ini, di mana terdapat beberapa kategori dan parameter, dan pada kolom prefix atau subnet mask itu dari yang paling atas atau paling besar itu divisi D sampai urut ke yang terkecil, di mana router 3 dan router internet. Lalu kami akan masuk ke konfigurasi utama. Yang pertama akan kami konfigurasi adalah router 0 atau yang berada di gedung A. Fungsi perangkat bertindak sebagai gateway atau gerbang utama untuk 3 divisi sekaligus, yaitu divisi A, B, dan C. Lalu IP addressing memberikan alamat IP gateway pada port gigabit Ethernet untuk masing-masing switch divisi, serta port serial yang mengarah ke gedung C. Routing mengaktifkan RIP versi 2 agar ketiga divisi di gedung A dapat terhubung dan dikenali oleh gedung lainnya. Di sini ada konfigurasinya untuk di setiap gigabit Ethernet dan lain-lain. Lalu kami akan melakukan konfigurasi di router 1 yang berada di gedung B atau di gedung 2
Fungsi perangkatnya bertindak sebagai gateway khusus untuk menangani lalu lintas jaringan dari PC divisi D. IP addressing memberikan alamat IP pada port gigabit Ethernet yang mengarah ke switch divisi D dan port serial yang mengarah ke gedung C. Routing menjalankan RIP versi 2 untuk mendistribusikan informasi jaringan divisi D ke seluruh area perusahaan secara otomatis. Selanjutnya di sini yang ketiga ada konfigurasi router 2, yang mana router 2 itu gedung C. Fungsi perangkatnya merupakan router ini atau core router yang menghubungkan seluruh gedung A dan B, server web atau DNS, serta menuju akses internet. IP addressing-nya untuk mengalokasikan IP untuk server perusahaan dan mengatur IP point-to-point ke router 0, router 1, dan router internet. Router internalnya menggunakan RIP versi 2 untuk komunikasi antar gedung. Router eksternalnya untuk dikonfigurasi dengan default root IP root 0.0.0.0, 0.0.0.0 ke arah internet yang menyebarkan router tersebut ke router lain menggunakan perintah default information origin. Selanjutnya di sini yang terakhir ada konfigurasi router 10 atau internet. Fungsi perangkatnya menyimulasikan router milik ISP, penyedia layanan internet di luar jaringan perusahaan. Karakteristiknya tidak menggunakan protokol routing dinamis RIP. Kenapa? Karena merupakan entitas eksternal. Selanjutnya static root menggunakan routing statis IP root 10.7.0.0, 255.255.0.0, 10.7.1.1 sebagai jalan pulang agar server internet tahu cara mengembalikan paket data atau balasan ke jaringan internal gedung 1, 2, dan 3. Selanjutnya pengujian ping. Dalam pengujian ping ini kami melakukan demo di software Cisco Packet Tracer untuk menjawab 16 atau 15 point activity ini. Dan kenapa kami menyediakan link drive ini untuk meletakkan hasil foto, karena kami tidak akan mengeping ke semua PC karena terlalu banyak menghabiskan waktu, jadi kami hanya ngeping salah satu PC dan sisanya bisa dilihat di live. Mungkin kita langsung masuk ke poin pertama, itu ping dari salah satu PC A, dan saya akan coba langsung ke server PC A. Kita masuk command prompt dan nyoba ping ke, dan bisa lihat berhasil, berarti udah pasti ke PC lain dan juga terutama ke gateway-nya udah pasti berhasil karena udah bisa berkomunikasi ke beda gedung. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu untuk membuktikan ping dari salah satu PC di PC B. Kita nyoba pingnya ke lintas gedung aja, jangan ke server. Lintas gedung itu ke gedung B. Kita nyoba ping si IP2, itu IP dari host 5. Dan bisa lihat ini berhasil, yaitu send 4, receive 4, dan loss 0. Berarti tidak ada yang hilangan data di dalam proses komunikasi. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu untuk ping dari salah satu PC dari divisi C. Itu kita coba ping ke PC dalam satu divisi yang sama, yaitu ke yang sebelahnya. Kita masuk ke PC 5. Dan bisa lihat poin ketiga juga berhasil. Kemudian kita lanjut ke poin 4, yaitu ping dari salah satu PC divisi D. Kita nyoba ping ke lintas gedung aja, dari di gedung B ini ke gedung A. Dan ini juga berhasil. Jadi poin 1 sampai 4 bisa bilang berhasil semua kan, tapi untuk versi lengkapnya bisa dilihat di Google Drive, yang link Google Drive sudah kami sediakan. Kemudian kita coba akses domain web server melalui web browser dari salah satu PC. Dan proses konfigurasinya, pertama kami masuk ke server, kami bikin index.html, mana situ ada kata-kata yang kami susun sendiri, dan kemudian agar bisa dibaca dalam proses komunikasinya, kami masuk ke DNS. Di DNS ini ada namanya a-record, mana kita membuat domain dengan nama kelompok 7, karena kami dari kelompok 7, yang akan diarahkan ke IP si server. Nah, IP server itu bisa dilihat ini, dan juga ntar di setiap PC akan didaftarkan di DNS servernya, itu si IP-nya. Nah, kita coba langsung dari PC ini, di PC C, kita masuk ke web browser. Coba kita coba dari PC lain.
ketik domain yang udah kita bikin tadi, dan bisa lihat ini hasil tampilannya itu selamat datang di web kelompok 7. Nah, berarti poin kelima berhasil. Lanjut ke poin ke-6, yaitu DNS resolution. Dan ini bisa kita lihat di PC tempat kita akses tadi. Nah, ini bisa dilihat. Jadi si DNS atau domain name server bekerja dengan cara mengubah si IP menjadi si name. Dan ini bisa dilihat berhasil bahwa dari IP si server diubah jadi nama kelompok 7 atau domain si web server kami. Jadi poin 6 bisa bilang berhasil juga. Kemudian untuk poin ke-7 dan 8, 9 disuruh untuk menampilkan routing table. Dan kami hanya menampilkan mungkin table router dari gedung 1 saja. Dan sisanya mungkin ada di link Google Drive kami. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada peta, bisa dibilang peta router di router ke-1. Dan di sini ada kode C dan L, mana ini berarti si router berhasil terhubung ke switch dan juga ke router lainnya. Kemudian ada juga IP address, ini berarti IP address yang dibutuhkan untuk jalan masuk ke router internet. Kemudian juga ada R, mana kode R ini menandakan routing RIPv2 yang bertugas untuk menghubungkan antar gedung. Dan juga ada jalur gateway yang menuju ke internet, yaitu menuju ke si IP 00 tadi. Dan untuk router di gedung 2 dan gedung 3 sudah ada di link GitLab. Selanjutnya yaitu untuk poin 10 dan poin 11 disuruh untuk menampilkan MAC address table pada minimal 3 switch, tapi kami hanya melaksanakan pada 1 switch saja, dan juga pada gedung 2 kami juga melaksanakan di 1 switch saja. Nah, kita masuk langsung ke switch 1. Jadi lihat bahwa si switch berhasil terhubung ke 2 perangkat, yaitu ada perangkat FA10 yaitu ke si host 1 dan 03 yaitu ke host kedua. Dan dia berhasil menerjemahkan IP dari masing-masing host menjadi MAC address, karena switch itu bekerja pada layer kedua, itu data link layer. Dan kemudian kita nyoba di switch yang ada di gedung B untuk poin 11, pembuktian poin 11. Bisa lihat ini juga berhasil, dia menerjemahkan IP address dari host dan juga menangkap MAC address dari switch yang sebelahnya. Jadi poin 10 dan 11 berhasil. Kemudian kita lanjut ke poin ke-12, mana kita bisa menampilkannya di router router yang ada di gedung 1. Nah, di sini bisa lihat bahwa ada banyak perangkat atau proses komunikasi dari berbagai perangkat, ada switch dan ada juga si host. Dan berarti di sini bisa kita lihat bahwa ARP itu bekerja untuk menerjemahkan atau menjadikan si IP address menjadi alamat fisik. Ini alamat fisik dari setiap IP address yang ada di sini. Nah, jadi kurang lebih ARP berhasil bekerja di router ke-1. Dan kemudian kita akan coba di salah satu PC juga. Nah, cobain di PC pertama. Di PC pertama juga berhasil dia nerjemahin dari si IP address si switch menjadi physical address-nya. Jadi poin ke-12 ini berhasil. Kemudian kita lanjut untuk poin 13, poin 14 yaitu menampilkan protokol DNS HTTP dan HTTP, kemudian protokol transport TCP dan UDP pada mode simulation Cisco Packet Tracer. Masuk ke mode simulation. Kemudian kita coba untuk mengakses ke web, karena hanya di web bisa untuk menampilkan protokol DNS dan HTTP. Dan bisa dilihat ada protokol pertama yang bekerja, yaitu DNS, mana domain name system. Dia akan meminta atau menerjemahkan si kelompok 7.com menjadi angka IP address, dan dia mintanya ke si server yang akan memberikan bahwa domain kelompok 7.com itu akan
adalah IP address-nya si server. Sehingga setelah DNS bekerja, akan ada protokol TCP, mana protokol ini protokol transport. DNS dia tidak menggunakan si UDP karena dia membutuhkan file yang utuh, sehingga dia menggunakan TCP yang sifatnya handal. Dan sebelum melakukan proses komunikasi, dia ada three-way handshake, dimana untuk memastikan jalur benar siap. Setelah TCP bekerja, baru ada protokol HTTP, mana protokol HTTP itu dia sebagai kurirnya, mungkin bisa dibilang, untuk meminta dan mengantarkan tampilan halaman dari si server ke si PC. Dan kenapa dalam HTTP ada juga TCP, karena kan seperti yang saya bilang sebelumnya, TCP itu protokol transport yang mastiin bahwa paket data itu utuh. Jadi dia setiap pengiriman dia juga bilang bahwa paket ini berhasil dikirim, dan jika dia berhasil maka dia akan minta kirim ulang. Kemudian yang terakhir TCP, karena udah komunikasinya udah berhasil, jadi ya sudah selesai. Jadi kurang lebih poin 13 dan 14 ini di uh, berhasil dilakuin atau dibuktikan dalam software atau project yang kami kerjakan ini. Kemudian pada opsional atau bonus, kami disuruh untuk menampilkan proses ketika PC mendapatkan IP otomatis dari konfigurasi DHCP server. Kita kan harus nge-input IP-nya secara satu persatu, kayak IP v4, kemudian subnet mask-nya. Tapi karena kita udah pakai, akan langsung merequest IP address, dan jika berhasil dia akan langsung ada. Mungkin bisa kita tunggu sebentar, proses real time. Nah, di DHCP request successful. Dan untuk yang bonus terakhir, yaitu untuk menampilkan atau mengerjakan email server yang bersifat opsional atau bonus. Jadi kita pertama mengkonfignya di server, masuk ke service, dan juga ada email. Di sini kita bikin domain email kita kelompok7.com juga, dan juga di sini kita masukin akun dan juga password. Nah, di sini nama-nama kami, dan prosesnya itu mungkin proses loginnya udah dilakuin di awal, sehingga bisa langsung saya coba kirim ke KJA. Nah, bisa dilihat bahwa send successful. Kita coba masuk ke PC yang belum login email, agar kita bisa tahu gimana proses login email. Pertama, incomingnya pakai IP address server, di receive. Bisa dilihat bahwa dari PC 1, yaitu email saya, berhasil ngirim pesan atas nama dengan judul tes dan isinya nyoba kirim email. Nah, demikian hasil demo yang kami lakukan untuk membuktikan activity ini. Kemudian juga kami berhasil melakukan poin bonus, yaitu DHCP server dan juga email web server. Selanjutnya, kesimpulan dari semua yang udah kita kerjain tadi. Yang pertama itu ada keberhasilan desain dan alokasi alamat atau efisiensi VLSM. Implementasi metode variabel like subnet max pada blok IP private 10.7.0.0/16 telah berhasil dilakukan dengan efisiensi tinggi dengan mengurutkan pembagian berdasarkan kebutuhan host terbesar terlebih dahulu. Divisi D dengan 75 host, sistem berhasil menyediakan 8 subnet fungsional tanpa ada pemborosan alamat IP. Yang kedua, konvergensi jaringan dan keberhasilan routing. Penggunaan protokol routing dinamis RFI versi 2 sukses mengintegrasikan jaringan internal antara gedung 1, gedung 2, dan server di gedung 3 secara otomatis. Penerapan default route dan static route terbukti efektif membuka jalur komunikasi dari jaringan lokal perusahaan menuju router internet. Ketiga, ketersediaan layanan server atau application service. Pusat data di gedung 3 telah beroperasi secara optimal dalam melayani kebutuhan seluruh divisi. Konfigurasi DNS dan web server memungkinkan seluruh divisi klien, divisi A, B, C, dan D untuk memetakan dan mengakses halaman web internal perusahaan menggunakan nama domain. Next. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.